Saya dengar ada istilah baru lagi, new normal. Maksudnya apa lagi itu? Nama jajan ya? Karena sudah malam, kita tidur yuk ya. Besok lagi ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya jelaskan apa itu new normal. Kira-kira jam segini ayah sudah tidur apa belum ya? Daripada saya bosan sendiri di kamar, mending saya cari ayah biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. A few moments later. Ngapain lagi kamu? Mau buat ayah bingung dengan istilah-istilah baru kamu lagi? Enggak tuh. Cuman belum ngantuk aja ya, susah tidur nih. Ayah lagi ngapain? Kok belum tidur juga? Ayah baru selesaikan kerjaan kantor nak, tapi mau santai sebentar. Habis itu mau tidur kok. Kenapa? Oh begitu, pikirnya ayah udah tidur. Ayah tahu, tadi masakan ayam kecapnya mama itu enak banget ya. Iya tuh, ayah juga rasanya kok enak banget ya. Semalam mamamu mimpi apa ya? Apa jangan-jangan mama mimpi new normal ya? Bisa aja kamu nak. Apa hubungannya coba? Ngomong-ngomong, ayah semalam bisa tidur kan? Nggak sampai susah mikir apa itu new normal kan? Kamu mah ada-ada aja nak. Masa ayah sampai segitunya? Ya siapa tahu kan. Iya maaf, nggak usah sampai segitu juga ya. Tapi semalam setelah ayah berpikir-pikir, ada benarnya juga sih omongan kamu. Kayaknya kita harus sudah mulai berpikir untuk berdamai dengan corona. Ya dalam tanda kutip, tentunya seperti yang kamu bilang, kita lebih tepatnya harus mulai beradaptasi dengan virus ini. Dan ini bukan berarti kita sudah menyerah melawan virus corona, menurut ayah sih. Tumben ayah saya pikirannya bagus. Ya memang sih ya, pernyataan pemerintah tentang kita harus sudah mulai berdamai dengan corona menuai pro dan kontra, karena bagi kebanyakan orang kok nampaknya kita sudah mulai menyerah melawan virus ini. Tapi sebenarnya bukan menyerah melawan virus ini, karena dengan pernyataan ini apakah pemerintah sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan? Enggak kan? Malah pemerintah terus mempertegas supaya semua masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap mencuci tangan dengan sabun, tetap menggunakan masker pada saat harus beraktivitas di luar rumah, dan juga memang kita harus tetap menjaga social distancing. Iya sih, ayah juga berpikir seperti itu. Nah ini ya, coba kita lihat salah satu klarifikasi pemerintah tentang maksud dari kata kita harus berdamai dengan corona. Dalam halaman CNN Indonesia yang memuat salah satu klarifikasi pemerintah tentang maksud dari pernyataan kita harus berdamai dengan corona, melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretaris Presiden B. Mahmudin menjelaskan maksud pemerintah Presiden Joko Widodo dalam hal ini yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona atau COVID-19 adalah menyesuaikan dengan kehidupan. Artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi COVID-19. Bahwa memang COVID itu ada dan kita harus berusaha agar COVID segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena COVID ini. Beliau juga menambahkan bahwa penyesuaian dalam kehidupan itu dilakukan dengan tetap mengupayakan pencegahan penularan corona, di antaranya dengan selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan juga harus tetap menjaga jarak dari kerumunan. Dalam halaman kompas.com, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto juga mempertegas penjelasan ini bahwa
langkah-langkah dalam berdamai dengan corona, yakni dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Beliau juga menegaskan bahwa istilah berdamai dengan COVID-19 yang disebutkan Presiden Joko Widodo bukan berarti menyerah pada wabah virus corona, melainkan beradaptasi dengan COVID-19 seperti mengetahui pola penularan, melakukan langkah-langkah pencegahan, dan mengubah pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, benar, dan disiplin. Pak Yuryanto juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan WHO, virus corona tidak akan hilang dalam sekejap. Maka untuk memeranginya harus ada pola hidup baru, yakni mengubah perilaku demi menjaga kesehatan. Kira-kira dengan penjelasan-penjelasan ini, Ayah bisa mengerti maksud dari kata berdamai dengan corona? Mantap! Ya, seharusnya begitu. Kita mengerti kata berdamai dengan corona itu harus secara luas. Karena jika kita hanya melihat dari pernyataannya saja berdamai dengan corona, nampaknya itu pengertiannya kita sudah menyerah dengan virus ini. Tapi dengan penjelasan-penjelasan ini, Ayah mengerti sih. Jadi sebenarnya bukan kita menyerah, tapi kita harus mulai beradaptasi dan juga harus tetap ketat dalam menjaga kesehatan kita. Oke. Kelihatannya kayaknya kamu mau jadi politikus ya, Nak? Ya, sebenarnya nggak juga sih ya. Untuk mengambil bagian dalam kesejahteraan pemerintah, kita nggak harus tunggu kita jadi politikus. Dengan cara-cara begini, kita juga sudah terlibat dalam kesejahteraan bangsa kita ya. Wow, mantap. Tapi jangan senang dulu, bos. Semalam kan kamu sudah janji sama Ayah untuk jelaskan apa itu new normal kan? Malah dari tadi kita panjang lebar ngomongin tentang berdamai dengan corona. Nah, justru itu ya, kenapa kita harus panjang lebar ngomongin tentang berdamai dengan corona? Karena pengertian kita tentang berdamai dengan corona itu harus jelas. Pada dasarnya, kedua prinsip ini sebenarnya sama. Nah, kalau pengertian kita tentang berdamai dengan corona tidak jelas, maka sebenarnya sia-sia juga saya jelaskan tentang apa itu new normal, karena tidak akan nyambung ya. Oh, begitu toh. Jadi sebenarnya apa itu new normal? Iya ya, begitu. Tapi yang jelasnya new normal itu bukan nama jajan loh ya, seperti yang Ayah bilang semalam. Kamu mah bisa aja, masih sempat-sempatnya ngerjain Ayah. Serius Ayah pengen tahu apa itu new normal. Baik ya, saya coba jelaskan ya. Jadi definisi secara umum new normal atau kadang juga bisa disebut kenormalan baru atau juga disebut kewajaran baru atau kelaziman baru, ini sebenarnya sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi ya, yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan. Jadi jika kita tarik pengertian ini untuk kasus COVID-19, berarti new normal adalah sebuah skenario tatanan baru untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Terus jika pemerintah menghimbau bahwa bersiap-siaplah untuk new normal, itu maksudnya bagaimana? Ya itu tadi ya, jadi ini adalah sebuah skenario dari pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pernyataan pemerintah seperti yang dikutip dari pemberitaan kompas.com Rabu 20 Mei 2020. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smita mengatakan bahwa new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun jelas bahwa perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Selanjutnya, prinsip utama dari new normal menurut Pak Wiku adalah menyesuaikan dengan pola hidup.
protokol kesehatan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi new normal, yakni dengan menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Pak Wiku juga mengatakan masyarakat akan menjalani kehidupan new normal hingga ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk menangkal virus corona. Nah, kalau nggak salah, vaksin corona diyakini oleh para ahli dan pakar kesehatan dunia akan tersedia pada tahun 2021 mendatang. Lama juga ya. Ya, karena memang harus lewati banyak proses uji coba ya. Tapi kita doakan ya Steve ya, supaya lebih cepat, lebih baik temukan vaksinnya. Amin ya, amin. Oh, jadi begitu. Itu maksudnya new normal. Iya, ayah tahu sekarang. Makasih lo ya Steve. Kalau kamu nggak kasih tahu, ya ayah bingung. Ayah akan berpikir itu nama jajan. Tapi sudah jelaskan ya? Sudah bisa mengerti kan? Iya nak, ayah sudah mengerti. Sekali lagi makasih loh. Baik ya, sama-sama. Jadi kalau ayah sudah mengerti semuanya, kita tidur yuk. Bye-bye ayah. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini ayah bisa tidur nyenyak ya, karena sudah tahu arti new normal. Ngantuk ayah.